Pesawat yang dioperasikan maskapai asal Austria milik mantan juara dunia F1 tiba-tiba hilang dari layar radar ATC Thailand tanpa informasi apapun. Sang pemilik maskapai bahkan turun tangan untuk mencari Boeing 767 dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Inilah sejarah penerbangan Lauda Air 004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Apa kabarnya kalian di awal tahun 2022 ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan di awal tahun ini aku akan langsung masuk ke pembahasan sejarah mengenai Lauda Air 004. Ini adalah salah satu request yang banyak masuk ke channel aku. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung membahasnya. Tapi seperti biasa jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke informasi mengenai pesawat. Mengutip laporan dari Departemen Transportasi dan Komunikasi Thailand di tahun 1993 atau tepatnya 2 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Lauda Air 004 adalah Boeing 767-300ER yang diterima oleh Lauda Air di tahun 1989 dan pesawat ini telah mengumpulkan 7.444 total jam terbang pada saat mengalami kecelakaan. Ada 2 orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Thomas John Welk, usianya 48 tahun dan beliau telah mengumpulkan 11.750 total jam terbang. First officer-nya adalah Joseph Turner, usianya 41 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 6.500 total jam terbang. Nah, aku akan sedikit membahas mengenai maskapai Lauda Air dan siapa pemiliknya. Lauda Air adalah maskapai yang berasal dari Austria, didirikan tahun 1979 dan resmi beroperasi pertama kali di tahun 1985. Namun akhirnya di tahun 2013 maskapai ini bergabung dengan Austrian Airlines. Maskapai ini didirikan oleh mantan juara dunia F1 Niki Lauda. Tapi siapa sebenarnya Niki Lauda? Niki Lauda adalah seorang pembalap F1 dari Austria dan pengusaha penerbangan. Dia adalah juara dunia F1 3 kali, yaitu pada tahun 1975, 1977, dan 1984. Dan merupakan satu-satunya pembalap dalam sejarah F1 yang pernah menjadi juara bagi Ferrari dan McLaren. Tahun 1976, Niki Lauda mengalami kecelakaan di sirkuit balap dan mengalami luka bakar yang cukup parah di kepalanya dan mengalami kerusakan pada paru-paru. Pria kelahiran tahun 1949 ini lahir di Wina, Austria dengan nama Andreas Nikolaus Lauda. Ia terlahir dari keluarga industrialis kaya. Sang ayah berharap Niki mengikutinya di industri manufaktur. Namun Niki memilih karir balapan dan ia dibiayai oleh serangkaian pinjaman dari bank. Kesuksesannya membuat ia menjadi pembalap terbaik di sekitar tahun 1970-an. Setelahnya Niki Lauda mulai mengembangkan bisnis penerbangannya dan ia bukan hanya pemilik maskapai tapi juga seorang pilot. Niki Lauda mencatat kesuksesan lain yaitu menjalin kedekatan dengan Mercedes-Benz. Ia menjadi non-executive chairman of Mercedes-Benz Grand Prix Limit pada September 2012. Tahun 2019 ketika usianya 70 tahun Niki Lauda meninggal dunia akibat penyakit ginjal yang dideritanya. Niki Lauda dianggap sebagai salah satu pembalap F1 terhebat sepanjang masa. Dan kita akan take off ke kronologi. Tanggal 26 Mei 1991, sebuah pesawat Boeing 767 milik Lauda Air dengan nomor penerbangan 004 tiba di Bandara Bangkok, Thailand setelah sebelumnya terbang dari Hong Kong. Pesawat ini memang dijadwalkan akan transit di Bangkok, Thailand dan kemudian akan melanjutkan penerbangannya menuju ke Wina, Austria. Setelah melakukan serangkaian persiapan, Boeing 767 dengan membawa 213 orang penumpang dan 10 orang kru siap untuk take off. Pesawat ini take off sekitar pukul 23.02 malam waktu setempat. Pesawat mulai meluncur di runway dan akhirnya mengudara meninggalkan bandara Thailand. Beberapa menit setelahnya autopilot aktif. Namun tiba-tiba saja kedua pilot ini dikagetkan dengan munculnya alarm peringatan di ruang kokpit. Kedua pilot ini sempat memeriksa instrumen pesawat, tidak ada yang terjadi selanjutnya. Namun beberapa saat setelahnya tiba-tiba kedua pilot ini lagi-lagi dikagetkan dengan guncangan pesawat. Saat itu pesawat mulai bergetar dan pesawat mulai roll ke kiri. Pesawat terbalik. Pesawat terus turun dengan sangat cepat dalam posisi vertikal. Hidung pesawat berada di
bawah dan saat itu pesawat benar-benar tidak bisa dikendalikan. Entah apa yang terjadi, namun saat itu diduga bagian belakang atau bagian ekor pesawat mulai terlepas satu persatu disusul dengan bagian lain dari pesawat ini, sehingga kemudian beberapa orang menyaksikan pesawat ini terbakar lalu kemudian jatuh di daerah pegunungan jaraknya sekitar 177 km barat laut Bangkok. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 23:17 malam waktu setempat. Setelah mengetahui Boeing 767 hilang dari layar radar ATC Bangkok, maka kemudian tim evakuasi dibentuk dan langsung diterjunkan ke lokasi yang diduga sebagai lokasi kecelakaan pesawat. Namun ketika tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka menyadari 223 orang yang ada di dalam pesawat ini keseluruhannya meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebuah Boeing 767 yang baru saja take off sekitar 15 menit bisa tiba-tiba hilang dari layar radar ATC Thailand kemudian ditemukan dalam kondisi jatuh di daerah pegunungan, sementara sebelumnya tidak pernah ada laporan kerusakan ataupun laporan kondisi darurat. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan Lauda Air 004 dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pesawat ini jatuh, kita akan beralih ke investigasi. Tim penyelidik dari Thailand, Amerika, dan juga Boeing bekerja sama untuk dapat mengungkap penyebab dari jatuhnya Lauda Air 004. Ternyata tim gabungan ini mendapatkan kesulitan yang besar bukan hanya karena medannya yang sulit, tapi ternyata ketika pertama kali mereka tiba di lokasi kecelakaan, di sanalah mereka melihat warga sekitar yang telah tiba dan mengambil apapun yang mereka bisa ambil, diduga untuk dijual. Anehnya lagi, polisi setempat tidak melarang masyarakatnya melakukan hal tersebut. Maka gabungan tim penyelidik ini benar-benar ketakutan apabila bukti-bukti penyebab jatuhnya pesawat mungkin saja hilang karena hal-hal tersebut. Kemudian hasil penyelidikan awal diketahui bahwa puing-puing pesawat ini jatuh dalam jarak yang cukup berjauhan. Maka hal ini seperti memberitahu pada tim penyelidik bahwa puing-puing ini tidak jatuh di saat yang bersamaan. Maka muncul sebuah spekulasi mengenai penyebab jatuhnya Lauda Air 004. Dugaannya adalah karena alat peledak. Namun semenjak penyelidikan awal, tim gabungan ini mengatakan bahwa penyebabnya bukanlah dari alat peledak. Niki Lauda, sang pemilik maskapai ini terbang ke Thailand dan datang langsung ke lokasi kecelakaan. Ia ikut dalam penyelidikan dan ia ikut dalam mengungkap penyebab jatuhnya Lauda Air 004. Sementara di sisi lain, tim penyelidik yang lain mencoba untuk mencari puing-puing pesawat yang lainnya. Setelah akhirnya melewati semak belukar dan medan yang sulit, tim penyelidik ini menemukan mesin kiri dari pesawat Boeing 767 yang mengalami kecelakaan. Ada hal yang cukup aneh dan menjadi sorotan bagi tim penyelidik ketika mereka menemukan mesin sebelah kiri dan mereka menemukan thrust reverser dalam kondisi terbuka. Hal ini kemudian dicoba untuk diselidiki oleh tim penyelidik gabungan antara Thailand, Amerika, dan juga Boeing. Boeing saat itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka pernah melakukan uji penerbangan pada 767. Apabila thrust reverser tiba-tiba terbuka saat penerbangan, maka hasil uji cobanya saat itu adalah pesawat masih tetap bisa dikendalikan dan mendarat dengan aman. Namun pertanyaan besar adalah kenapa tidak bisa terjadi pada Lauda Air 004? Tim penyelidik dan Niki Lauda percaya bahwa thrust reverser yang terbuka inilah yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat Lauda 004. Tapi mereka harus membuktikan bahwa memang penyebab utamanya adalah thrust reverser tersebut. Black box ditemukan tapi dalam kondisi hangus terbakar. Maka kemudian penyelidik dari Amerika yaitu NTSB mencoba untuk mengirimkan black box itu ke laboratorium di Seattle, Washington agar data-datanya bisa dipulihkan. Menunggu beberapa saat ternyata FDR atau Flight Data Recorder datanya benar-benar tidak bisa dipulihkan. Beruntung CVR dapat dipulihkan. Dari sejak itulah kemudian tim penyelidik mulai menyelidiki isi rekaman CVR. Rekaman CVR itu mengungkap bahwa penerbangan awal pada Lauda 004 terlihat normal dan juga lancar. Dari rekaman CVR itu diketahui posisi pesawat sedang mendaki tanpa masalah. Setelahnya sebuah tanda awal terdengar ketika peringatan muncul di layar komputer dan mengindikasi kegagalan sistem. Saat itu tidak terdengar adanya kekhawatiran dari kedua pilot. First officer langsung memeriksa daftar checklist untuk bisa menanggulangi masalah. Sementara Captain mengatakan ini bukanlah sebuah masalah di dalam penerbangannya. Memang benar, 5 menit berikutnya tidak ada yang terjadi.
Namun ternyata setelahnya terdengar bunyi guncangan yang keras dan terdengar juga pesawat ini bergetar. Diduga saat itulah kedua pilot sudah mulai tidak bisa mengendalikan pesawatnya dan diduga saat itu pesawat mulai jatuh dan bagian belakang pesawat mulai terlepas. Bahkan kedua pilot ini hanya memiliki waktu sekitar 22 detik untuk menerbangkan kembali pesawatnya. Tim penyelidik kembali ke lokasi jatuhnya mesin sebelah kiri pesawat Boeing 767 ini untuk mengambil sebuah memori internal dari Electronic Engine Control atau EEC. Dari hasil penyelidikan memori internal inilah kemudian diketahui data-data mengenai mesin sebelah kiri. Pada saat pesawat ini sedang mendaki dengan kekuatan penuh, di sanalah thrust reverser terbuka secara tiba-tiba. Kedua pilot saat itu diketahui mencoba untuk mengatasi masalah dalam penerbangannya. Namun ternyata tiba-tiba mesin kiri berhenti bekerja dan bahan bakar ke mesin kiri tertutup. Setelahnya terdengar pesawat jatuh dan sangat cepat hingga bagian-bagian pesawat ini mulai terlepas. Sementara ada keterangan dari saksi yang menyebutkan pesawat ini sempat terbakar dan terlihat meledak. Nah, hal ini diduga pada saat pesawat mulai terbelah menjadi dua dan saat itu tangki bahan bakar robek sehingga mengakibatkan api muncul di bagian pesawat. Sementara itu, Niki Lauda sang pemilik maskapai tidak tinggal diam. Ia langsung terbang ke Seattle, Washington menuju pabrikan Boeing. Ia merasa harus mengungkap penyebab jatuhnya Lauda R004 dan ia harus mengetahui alasan kedua pilot tidak bisa menerbangkan kembali pesawatnya. Niki Lauda akhirnya merekonstruksi penerbangan Lauda 004 dengan menggunakan simulator Boeing 767. Saat itu ia mencoba sebuah penerbangan pada saat pesawat terbang di ketinggian 24.000 kaki dan terus naik dan tiba-tiba saja thrust reverser terbuka. Di sanalah ia mengetahui fakta bahwa pesawat terbalik kemudian jatuh. Bahkan saat itu ia langsung mengetahui bahwa pilot hanya memiliki waktu sekitar 4-6 detik untuk bisa menerbangkan kembali pesawatnya. Dan kemudian Niki Lauda mengungkap bahwa penerbangan uji coba pada Boeing 767 terdahulu, pesawat ini terbang di ketinggian 10.000 kaki sehingga ketika thrust reverser ini tiba-tiba saja terbuka, kedua pilot masih bisa menerbangkan pesawat dan pesawat tetap mendarat dengan aman. Namun beda halnya dengan Lauda R004. Sementara yang terjadi pada Lauda R004, pesawat ini sedang mendaki ke ketinggian 24.000 kaki dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari uji coba Boeing 767 yang sebelumnya, sehingga sulit mempertahankan daya apung pesawat. Hasil yang ditemukan oleh Niki Lauda ini seperti membenarkan penyebab dari kecelakaan Lauda R004 ini disebabkan karena thrust reverser yang tiba-tiba terbuka dalam penerbangan. Terbukanya thrust reverser secara tiba-tiba dalam penerbangan ini tentu saja berbahaya dan dianggap oleh banyak pihak membahayakan banyak nyawa penumpang di luar sana yang menggunakan Boeing 767. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, maka Boeing harus segera mengetahui apa penyebabnya hingga thrust reverser bisa tiba-tiba terbuka tanpa adanya kontrol atau kendali dari pilot pada saat penerbangan. Motif dari air crash investigation, di dalam thrust reverser ini ada 2 katup yang mengatur cairan hidrolik. Awalnya mereka menduga ada disposisi pada kedua katup ini. Ketika salah satunya terbuka atau bahkan keduanya terbuka, bisa jadi menyebabkan thrust reverser ini terbuka tanpa adanya input dari pilot. Tapi hal yang perlu diselidiki lebih dalam oleh engineer Boeing adalah bagaimana mungkin tiba-tiba saja thrust reverser ini terbuka atau katup ini terbuka. Dan mereka menduga adanya disposisi. Maka kemudian sebuah penyelidikan panjang dilakukan. Ketika mereka mencoba untuk meneliti 2 katup yang berada di thrust reverser ini, mereka tidak dapat menemukan apakah ada disposisi pada kedua katup ini. Maka kemudian sebuah penelitian yang menjadi sumber untuk mengetahui penyebab jatuhnya Lauda R004 dilakukan. Dan penelitian ini berhasil mengungkap sebuah fakta. Engineer Boeing ini mencoba untuk mengungkap kabel-kabel yang saling berhubungan antara 2 katup ini. Namun mereka tidak dapat menemukan kabel dari Lauda R004 dikarenakan rusak berat. Namun mereka mencoba sebuah skenario apabila kabel-kabel yang ditaruh berdekatan ini terkena arus pendek atau terjadi konslet, maka mereka menemukan fakta baru bahwa memang benar-benar thrust reverser ini terbuka akibat disposisi pada kedua katupnya.
Namun hal yang tidak bisa diungkap oleh engineer Boeing dan juga tim penyelidik adalah apa yang terjadi pada kabel-kabel ini sehingga timbullah arus pendek atau konsleting. Karena faktanya kabel-kabel ini memang dalam kondisi rusak dan terbakar. Tim penyelidik akhirnya menyimpulkan penyebab kecelakaan yang terjadi pada Lauda R004 saat pesawat ini sedang mendaki ke ketinggian tertentu. Di saat itu pula secara tiba-tiba tanpa adanya input dari kedua pilot, thrust reverser terbuka. Dan thrust reverser ini terbuka diduga karena adanya konsleting atau arus pendek yang kemudian membuat kabel-kabel yang menghubungkan dua katup di dalam thrust reverser ini terbuka secara tiba-tiba. Dan kemudian kedua pilot sudah kehabisan waktu dan juga tidak bisa mengendalikan penerbangannya hingga akhirnya pesawat ini mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan Lauda R004 ini, kemudian tim investigasi atau tim penyelidik memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya terhadap FAA. FAA harus memeriksa sertifikasi sistem thrust reverser pada semua pesawat Boeing 767. Nah, itulah informasi mengenai penerbangan Lauda R004 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai, halo Delvers, aku mau nanya dong kalian gimana liburannya kemarin, dan aku juga mau nanya harapan apa yang sebenarnya ingin tercapai di tahun 2022 ini. Kalian boleh komen di bawah sini ya. Oke, aku akan langsung baca komentar dari video British Airways 5390. Yang pertama adalah dari No Have Name. Sore Kak Delv, mau bertanya, ini kok mic-nya agak mendem ya dan juga agak bergema. Ini banyak banget yang nanya, salah satunya adalah Kak Hanum. Jadi mohon maaf sekali karena ketidaknyamanan kalian. Jadi kemarin itu kan tangan aku kejepit pintu mobil nih, jadi nggak bisa masang sendiri. Nah, walhasil dipasangin dan memang terlalu nempel. Aku nggak bisa ngebenerin lagi. Jadi terlalu nempel ke leher dan ke kerudung aku. Mohon maaf ya. Kemudian yang kedua adalah dari Sopian Munawar. Cakep. Ngomong-ngomong soal liburan, gue lagi di Bali nih Kak sama my heart, istriku yang cantik jelita ini. Cita-cita dari tahun kemarin pas nikahan baru terlaksana. Sorry suka telat lihat kontennya, lumayan sibuk, ada 3 video Kak Tamara belum kesimak. Sorry ya Kak. Nggak apa-apa Kak. Selamat liburan bersama istri tercinta. Salam buat istri tercinta ya. Langsung ramai deh. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Sagara Biru. Halo Sagara. Assalamualaikum Kak. Ini tuh mirip Sichuan Airlines 8633 di tahun 2018. Semoga dibacain di next video. Aku pengen banget komenku dibacain. Sudah terlaksana ya Sagara, udah aku bacain. Bahas sedikit tentang Sichuan Airlines, memang betul kejadiannya hampir mirip, tapi bedanya Sichuan Airlines itu yang tersedot keluar adalah first officer-nya, sementara di British Airways ini yang tersedot adalah captain-nya. Dan yang membuat British Airways ini berbeda adalah karena kaki dari captain-nya tersangkut di kolom kontrol sehingga membuat pesawat itu tiba-tiba saja menukik dan tidak bisa dikendalikan sama first officer-nya. Nah, terima kasih kalian udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, di like sama dinyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you Delvers.